Bisa empat nggak usah satu tiga. Udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkanlah kami dari kelompok 2 mata kuliah pemrograman web. Di sini kami akan menjelaskan tentang ujian akhir semester kami yang mana kami membuat sebuah program web yaitu aplikasi pengingat jadwal. Yang mana kami beranggotakan kelompok 2 di sini yaitu ada saya sendiri Naya Agista dan ada teman-teman saya yang pertama Ada Farah Siskautani dengan NIM 2023-3208. Ada Geraldine Sabil Menalu dengan NIM 2023-3206. Ada Ziandra Rafif dengan NIM 2023-32120. Saya Ahmad Zakli Diansyah, NIM 2023-32127. Dan saya Raffi Daniswara Putra Widiatmoko dengan NIM 2023-32146. Oke, baiklah teman-teman semua. Mungkin kami akan lanjut ke penjelasan pertama. Mana HP ku? Lanjut. Susah, bro. Oke, aplikasi pengingat jadwal yang kita sudah perkenalan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Oke, kenapa kami mengambil materi ini? Ya, karena dalam kehidupan sehari-hari setiap kita pasti memiliki banyak berbagai kegiatan dan tanggung jawab yang perlu diselesaikan tepat waktu. Namun tidak seseorang pun sering terjadi lupa jadwal dan lupa agenda terhadap yang telah direncanakannya karena keterbatasan daya ingat. Nah, di sini kami membuat aplikasi pengingat jadwal harian berbasis web hadir sebagai solusi digital yang interaktif dan real time. Nah, aplikasi ini dibangun menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap yang memudahkan pengguna untuk mengelola jadwal secara fleksibel dengan fitur CRUD dan notifikasi otomatis. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk membangun aplikasi web untuk mencatat dan mengingat jadwal harian. Yang kedua, menyediakan notifikasi otomatis untuk kegiatan penting. Yang ketiga, ada membuat antarmuka yang mudah diakses dari berbagai perangkat. Selanjutnya, adapun manfaatnya yaitu adanya aplikasi ini, pengguna dapat merencanakan dan mengatur waktu secara lebih efektif dan efisien. Notifikasi otomatis mengurangi risiko kelupaan terhadap kegiatan penting dan aplikasi ini menyediakan sistem pencatatan yang rapi, terstruktur dan dapat diakses kapan saja melalui koneksi internet, sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan serta produktivitas pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada deskripsi aplikasi web. Aplikasi web pengingat jadwal harian adalah sistem berbasis web yang membantu pengguna mencatat dan mengatur kegiatan sehari-hari secara digital. Aplikasi ini menggunakan model client server dengan fitur seperti penjadwalan aktivitas, pengingat otomatis, serta kategori kegiatan. Teknologi yang digunakan meliputi PHP, MySQL, dan Bootstrap untuk tampilan yang responsif. Selanjutnya ada platform dan tools. Yang pertama ada PHP atau Hypertext Preprocessor. Ini digunakan untuk menangani proses backend seperti autentikasi, validasi form, dan interaksi dengan database. Database yaitu MySQL digunakan untuk menyimpan data pengguna, jadwal, kategori, serta status kegiatan dengan struktur table yang saling terhubung. Selanjutnya ada Bootstrap framework CSS yang membantu menciptakan antarmuka pengguna yang rapi, responsif, dan konsisten di berbagai ukuran layar. Oke. Selanjutnya kita akan membahas business diagram. Sebelumnya, pengertian business diagram sendiri itu yaitu isinya itu ada beberapa activity yang dilakukan oleh satu aktor atau lebih. Business diagram ini berfungsi untuk menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem. Nah, diagram ini juga memperlihatkan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem serta fungsi apa saja yang tersedia. Di sini terdapat dua aktor, di mana antar aktor ini ada boundary yang berisi activity. Yang pertama ada mengelola jadwal yang berisi tambah, edit, hapus, dan update. Lalu ada mengelola profil dan password. Selanjutnya ada berupa password dan mendaftar akun dan login yang dilakukan oleh user. Selanjutnya kita beralih ke aktor yang admin. Di sini
Dia melakukan activity mengelola kategori, mengelola pengguna, logout, dan login. Selanjutnya yaitu activity diagram login. Di login ini pengguna mengakses halaman login. Yang selanjutnya sistem menampilkan form input untuk username dan password. Pengguna mengisi kredensial atau proses verifikasi. Selanjutnya sistem validasi kredensial yang dimasukkan. Jika valid, maka sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan login gagal. Proses ini memastikan hanya pengguna yang memiliki akun valid yang dapat mengakses sistem. Ini gambar login sessionnya, activity diagramnya. Selanjutnya ada activity diagram create akun atau daftarkan akun. Yang pertama, pengguna memilih daftar akun baru. Yang kedua, mengisi form pendaftaran. Dan yang terakhir yaitu sistem menyimpan data, kemudian akun berhasil dibuat. Untuk ini gambar dari create akun session, gambar diagramnya ini. Selanjutnya adalah forget password atau lupa password. User memilih menu lupa password, kemudian mengisi email yang telah terdaftar, dan sistem mengirim tautan reset password ke email pengguna. Ini gambar activity untuk forget password session. Selanjutnya, ini ada manage schedule atau pengaturan jadwal. Setelah login, user memilih menu tambah atau edit jadwal. Kemudian sistem memberikan beberapa pilihan. Jika memilih tambah jadwal, maka sistem akan menampilkan form input jadwal baru. User mengisi data seperti nama kegiatan, waktu, tanggal, dan deskripsi. Setelah klik simpan, sistem menyimpan data ke database untuk menampilkan pesan jadwal berhasil ditambahkan. Jika user memilih edit jadwal, maka user memilih salah satu jadwal dari daftar yang ingin diedit. Form edit akan ditampilkan dengan data yang sudah ada. User mengubah data dan klik tombol update. Sistem selanjutnya akan memperbarui data pada database dan menampilkan pesan jadwal berhasil diperbarui. Ini untuk gambarnya, untuk manage schedule. Next, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya itu activity diagram pada manage user. Setelah login, user memilih menu jadwal. User bisa melakukan tambah jadwal yang mengisi form, judul, tanggal, jam, kategori, dan deskripsi. Lalu dia akan klik simpan, data masuk ke database. Yang kedua itu ada edit jadwal. Dia melakukan pilih edit jadwal, buat data, klik update, sistem menyimpan perubahan. Yang terakhir itu ada hapus jadwal. Yang user bisa melakukan klik icon hapus, muncul konfirmasi jika oke, data dihapus dari sistem. Ini gambar manage seasonnya. Selanjutnya itu ada manage kategori. Sistem memilih menu kategori. Sistem dapat menambahkan kategori baru, mengubah nama kategori, dan menghapus kategori yang tidak digunakan. Berikut gambar activity diagram manage kategori season. Selanjutnya ada activity diagram manage profile and password. User mengakses menu profile, dapat memperbarui nama, email, atau password. Setelah klik simpan, sistem memperbarui data di database. Berikut gambar activity diagram dari manage profile and password system. Oke, selanjutnya ada activity diagram logout. Yang pertama, user bisa memilih menu logout, dan dua, sistem mengakhiri sesi dan mengarahkan kembali ke halaman login. Nah, ini ada logout session di activity diagramnya. Setelah itu kita lanjut ke kelas diagram, yang dimana presentasi visual dari struktur sistem berbasis objek yang menunjukkan kelas-kelas utama dalam sistem.
atribut yang dimiliki masing-masing kelas, serta metode atau fungsi yang dapat dilakukan. Diagram ini juga menggambarkan hubungan antar kelas, baik berupa asosiasi, pewarisan, atau dependensi. Nah, ini contohnya di role admin ada manage user role, delete user, dan manage kategori yang akan di-inherit oleh user, di mana user bisa menambahkan ID, username, email, password, role yang ada pada register yang bisa dilakukan register, login, logout, change password, dan request password reset. Setelah itu, user memiliki jadwal, yaitu judul, tanggal, jam, status, dan juga bisa membuat create, read, update, delete, dan juga update status termasuk dalam kategori jadwal yang ada di dalamnya, yaitu nama kategorinya yang bisa ditambahkan, dibaca, diupdate, dan juga dihapus. Selanjutnya A adalah kelas user yang mewakili entitas pengguna dalam sistem berperan dalam autentikasi dan manajemen akun. Atributnya adalah ID, username, email, password, dan role. Metodenya register, login, logout, change password, request password reset. Lalu kelas adminnya adalah turunan dari user, memiliki seluruh atribut dan metode user ditambah fitur manajemen sistemnya. Yaitu metode tambahan yaitu manage user role, yaitu delete user, dan manage categories. Habis itu yang C, kelas jadwal yang merepresentasikan kegiatan harian milik pengguna, di mana atributnya adalah ID, judul, tanggal, jam, dan juga status. Metodenya ada create, read, update, delete, dan juga update status. Relasinya, satu user memiliki banyak jadwal, dan setiap jadwal terhubung ke satu kategori jadwal. Lalu ada kelas kategori jadwal yang mengelompokkan jenis kegiatan, misalnya kuliah, kerja, olahraga, dan juga pribadi. Di sini atributnya ada ID dan nama kategori. Metodenya create, read, update, dan juga delete, atau lebih singkatnya CRUD. Relasinya, satu kategori bisa memiliki banyak jadwal. Lalu alur kerja sistemnya adalah akses aplikasi. Pengguna membuka aplikasi via browser dan dengan koneksi internet. Setelah itu, pengguna memasukkan username dan password. Jika valid, pengguna akan masuk ke dashboard, dan jika tidak, tetap di halaman login dengan pesan error. Jika sudah masuk ke dashboard, sistem akan menampilkan menu navigasi untuk mengelola jadwal, seperti tambah, lihat, edit, dan juga hapus. Untuk tambah jadwal, pengguna mengisi formulir, judul kategori, tanggal, waktu, dan juga catatan. Lalu data tersebut akan tersimpan di database. Oh, ya udah tinggal dipotong aja. Iya. Tinggal masukin aja. Ayo, yuk, baterai mau habis, ayo. Tinggal Ulang aja langsung nggak dihapus. Ada alur kerja dari pengingat jadwal. Yang pertama itu ada akses aplikasi, yang mana pengguna akan masuk ke browser dengan koneksi internet. Nah, ada halaman login. Di sini pengguna memasukkan username dan password agar bisa masuk ke dashboardnya. Jika tidak, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya ada dashboard, yang mana dashboard di sini itu untuk menampilkan navigasi untuk mengelola jadwal, tambah, lihat, edit, dan hapus. Selanjutnya ada tambah jadwal. Pengguna mengisi melalui form kegiatan yang dia akan gunain sebagai pengingatnya. Selanjutnya bisa lihat jadwal dalam tabel yang rapi di halaman dashboard. Selanjutnya ada edit atau hapus jadwal. Pengguna bisa mengedit jadwal jika mau diedit untuk diperbarui jadwal tersebut. Selanjutnya ada fitur create, read, update, dan delete. Untuk menambah jadwal, fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuka jadwal kegiatan baru setelah melalui isi dalam form. Selanjutnya bisa melihat daftar. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan seluruh daftar kegiatan milik dia. Selanjutnya mengubah jadwal. Pengguna dapat melakukan perubahan terhadap kegiatan yang telah dia buat di halaman dashboard. Selanjutnya, terakhir bisa delete atau menghapus jadwal dari kegiatan si pengguna. Jika suatu kegiatan sudah tidak relevan atau dibatalkan, pengguna dapat menghapus jadwal tersebut.
Selanjutnya ada tampilan dari aplikasi kita. Di sini pengguna bisa mulai sekarang dan bisa login. Lanjut. Nah, di sini halaman login dan registrasi akses sistem untuk pengguna agar terdaftar. Jika belum ada, bisa buat akun dan isi username, email, dan password. Nah, ini tampilan dashboard dari aplikasi kita. Di sini ada kategori dari kegiatan si pengguna, jadwalnya, dan kegiatan-kegiatan si pengguna. Di sini bisa menambahkan kegiatan baru dari si pengguna tersebut. Lanjut, di sini si pengguna bisa mengisi kegiatannya di tambah atau edit jadwal di from edit jadwal. Selanjutnya ada hapus. Nah, jika tidak relevan, si pengguna bisa menghapus lewat dari fitur sampah ini dan nanti akan muncul notif dari si hostnya. Selanjutnya, jika ada hari yang akan diingetin, maka akan muncul notifikasi dari aplikasi kita. Dan terakhir, ini tuh ada status jadwal. Jika si pengguna sudah selesai melakukan kegiatannya, dia bisa menyelesaikan status di sini dan akan muncul di sini apa aja yang udah selesai dari jadwal dia. Kumpul. Sorry. Kau harus baca dong. Kamu di sini aja kayaknya apa? Sini kamu sini. Ya. Bisa kesini lagi. Jangan apa, aku kan bisa tulis sini. Ini sekolah bisa lihat. Dah. Baiklah teman-teman, itu sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman saya. Sekarang sampailah kita di kesimpulan tentang aplikasi pengingat jadwal harian kami ini. Kesimpulannya adalah aplikasi pengingat jadwal harian ini dirancang dan dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengelola aktivitas mereka secara digital dengan dukungan teknologi PHP, MySQL, dan Bootstrap, serta penerapan prinsip CRUD dan sistem notifikasi otomatis dari aplikasi. Dan aplikasi ini dapat menjadi solusi efektif bagi manajemen waktu harian. Perancangan sistem yang disertai dokumentasi UML ini membuat aplikasi mudah dikembangkan lebih lanjut. Misalnya dengan integrasi kalender digital atau fitur berbasis lokasi. Oke, itulah tadi penjelasan. Oke, itulah tadi kesimpulannya. Mungkin kami rasa cukup penjelasan kami tentang aplikasi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dia mau ngeliatin aplikasinya. Lo ya yang nge-cut nanti. Oh, dia laptopnya gratis gitu. Kan bisa di-share. Ini adalah sistemnya. Nggak kelihatan. Iya. Tahu mau Bisa dari gua aja. Ya, kata aja ini. Berarti stop.